Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan operator, khususnya rekan operator di Kecamatan Abung Selatan. Saya Nugroho Adi. Di sini saya akan membuatkan sebuah panduan tentang pengisian data asesmen nasional di web anbk.kemdikbud.go.id. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya di sini akan menampilkan gambar tentang tanggal-tanggal pelaksanaan asesmen nasional. Ini saya peroleh dari Kemdikbudristek BPMP Provinsi Banten ya. Dasarnya adalah Pos AN tahun 2022. Jadi nanti mungkin rekan-rekan bisa mempause ya di bagian ini untuk melihat jadwal-jadwalnya. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri untuk SMK atau SMA itu ada di bulan Agustus ya. Kemudian SMP itu ada di bulan September, kemudian SD ada di bulan Oktober dan November. Ini gelombang 1 dan gelombang 2. Sama seperti tahun sebelumnya ada 2 gelombang. Jadi nanti rekan-rekan mungkin bisa mempause, kemudian melihat jadwal-jadwal ini. Kemudian untuk SLB-nya sendiri, survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru, itu seluruh jenjang ada di bulan Agustus. Di sini untuk SMK atau SMA-nya ada di tanggal 1 sampai 10, SMP-nya ada di 11 sampai 20, kemudian untuk SD-nya ada di tanggal 22 sampai 31. Waktunya 1 bulan di bulan Agustus ya untuk survei lingkungan belajar yang diisi oleh kepala sekolah dan guru yang terdaftar di Dapodik. Baiklah, langsung kita bahas pembahasan kita. Silakan rekan-rekan masuk ke laman anbk.kemdikbud.go.id, kemudian nanti masukkan username-nya, kemudian password-nya, itu diperoleh dari Dinas Pendidikan terkait ya. Nanti akan dibagikan, kemudian kita masukkan CAPTCHA-nya. Kita inputkan username, password, kemudian kita inputkan CAPTCHA-nya. Kita klik masuk. Ketika pertama kali kita mengakses, nanti akan langsung otomatis muncul laman pengaturan akun. Menunya belum keluar ya, tadi saya sempat merekam tapi tidak terekam ternyata. Jadi ketika kita pertama kali masuk ke web, nanti akan langsung dialihkan ke bagian di pengaturan akun. Langsung saja kita klik foto operatornya, kemudian nama operatornya, password, silahkan nanti passwordnya dirubah ya sesuai dengan password yang kita inginkan. Itu tujuannya untuk ketika kita akan masuk ke web ANBK, nanti kita masuk menggunakan password baru yang sudah kita buat. Passwordnya inputkan, kemudian ulangi, kemudian email sekolahnya, nanti rekan-rekan bisa masukkan email sekolah aktifnya apa, kemudian nomor HP-nya nanti juga bisa diinputkan. Kemudian jika sudah disimpan. Jika sudah disimpan, maka akan otomatis muncul menu-menu yang seperti ini. Nah, akan muncul menu yang seperti ini. Langsung kita bahas ke menu bagian dashboard. Di bagian dashboard ini adalah menu-menu pengumuman berita-berita penting ya dari pusat. Kemudian kita juga bisa download berkas di bagian ini. Nah, ada manual aplikasi, nah ada yang online, ada semi online dan segala macam. Kita bisa download di bagian dashboard. Kemudian yang akan kita edit adalah bagian data sekolah. Di bagian data sekolah, ini kita masih default isinya menggunakan data dari tahun sebelumnya. Seperti ini identitas ya. Ini kita sesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Email sekolahnya nanti apa, diinputkan di sini. Kemudian status pelaksanaan, nanti kita bisa pilih apakah mau mandiri ataukah mau menumpang. Jika memang sudah mandiri ya kita pilih yang mandiri, jika masih menumpang kita pilih yang menumpang. Kemudian untuk tempat pelaksanaan juga akan terpilih default dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.
Jika memang rekan-rekan ingin mengubah tempat pelaksanaan, silakan nanti dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan terkait. Kemudian, jika sudah kita ubah, kita klik simpan. Kita ke tim teknis, sama di bagian tim teknis ini adalah data default data-data tahun sebelumnya. Jadi di bagian tim teknis juga default data-data sebelumnya ya. Kalau jika mau kita ubah ya silahkan kita ubah. Sama juga di bagian infrastruktur, nanti rekan-rekan bisa mengisi data ini. Kalau memang tidak ada yang berubah ya biarkan saja. Jika memang semuanya sudah diisi dan sudah disimpan, tugas kita adalah mendownload atau mencetak surat kesiapan terlebih dahulu. Surat kesiapan ini kita peroleh dari data yang sudah kita isikan. Kita cetak surat kesiapannya, ini nanti kita cetak, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak penanggung jawab ya. Kedua belah pihak penanggung jawab. Kemudian setelah itu, setelah kita cetak surat kesiapan tersebut kita upload. Kita scan, kemudian kita upload ke bagian ini. Jika sudah di-upload ya selesai. Maka tugas kita untuk kesiapan ANBK 2022 sudah siap. Saya rasa cukup mudah dalam merubah password, kemudian mengisi kesiapan data untuk ANBK. Rekan-rekan pasti bisa. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panduan ini dapat membantu rekan-rekan dalam mengisi data di laman anbk.kemdikbud.go.id. Terima kasih.